itu berpengaruh nanti ke depannya. Karena banyak teman-teman yang memilih TIP sebagai pilihan alternatif itu nanti di akhirnya itu sedikit trouble, maksudnya dalam artian risetnya jadi ogah-ogahan, agak malas-malasan karena bukan pilihan utamanya, sehingga kayak menyepelekan. Tapi berbeda dengan teman-teman yang memilih TIP sebagai pilihan utama. Karena nanti dalam bidang studi, dalam pemilihan bidang kuliahnya dan juga belajarnya itu akan berbeda karena potensinya itu juga nantinya akan terhambat kalau dia tidak bersungguh-sungguh. Maka untuk teman-teman yang sudah masuk dalam TIP atau sudah terlanjur masuk TIP, walaupun itu pilihan alternatif, jadikan itu motivasi dan ubah berpikirnya bahwasannya memang TIP ini takdir kalian. Gitu. Jadi sudah tidak usah lagi pikirkan jurusan-jurusan yang lain ataupun fakultas-fakultas lain. Oke. Selanjutnya, apa sih agroindustri itu? Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum TIP itu apa? Jadi di program studi ini, di TIP, kalian juga akan mempelajari hasil pertanian dari aspek ekonomi, manajemen, dan entrepreneurship-nya. Hasil pertanian merupakan salah satu penggerak perekonomian yang utama bagi Indonesia. Kita ketahui bahwasannya memang Indonesia ini dikaruniai banyak sumber daya alam yang melimpah. Jadi pertanian itu merupakan salah satu faktor utama hasil perekonomian maupun devisa negara. Oleh karena itu, Presiden Jokowi itu selalu mengajak teman-teman yang berbasis di bidang pertanian untuk terus menggenjot hasil pertaniannya. Jadi, hasil pertanian itu tidak hanya di bagian petani saja pertanian, tapi bisa juga di hasil lautannya dan juga perkebunannya seperti sawit, coklat, dan lain sebagainya. Yang dapat diolah menjadi produk-produk pangan dan papan yang berkualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, hasil produksi bahan mentah, terutama perkebunan seperti coklat, sawit, itu menjadi mendominasi komoditas ekspor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya mahasiswa TIP untuk mengolah bahan-bahan baku tadi, bahan-bahan dasar tadi, menjadi lebih bervalue, lebih bernilai, sehingga tidak hanya kita menjual bahan mentah, tapi juga sudah bahan olahan. Jadi secara kuantitas, keunggulan produksi pada komoditas pertanian masih bertumpu pada bahan mentah. Oleh karena itu kita di TIP, mahasiswa TIP itu diminta untuk mampu mengembangkan produk-produk mentah itu menjadi sesuatu yang bernilai, lebih dibandingkan bahan mentah sebelumnya. Ini di gambar ini kan ada contohnya. Sama-sama tomat, tapi memiliki harga nilai yang berbeda. Yang plastik biasa, kalau di Jepang itu 98 yen, itu sekitar, kalau kursnya sekarang itu 1 yen itu 140 rupiah, itu 90 yen sekitar hampir 10.000. Sedangkan yang sudah di plastik kotak yang rapi, itu pun mempengaruhi harga dari produk tersebut. Walaupun kelihatannya simpel, tapi itu juga bagian dari TIP, pelajaran manajemen industri ataupun teknologi industri pertanian. Nah, ini beberapa contoh agroindustri di Jepang. Ada nama perusahaan itu di Jepang namanya Sumitomo Chemical. Dia merupakan salah satu perusahaan yang percaya bahwasannya agrobisnis ini akan kedepannya akan lebih menjual dibandingkan produksi-produksi seperti otomotif dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat di orang terkaya di Jepang, itu sekarang yang memegang itu bukan lagi di bagian otomotif seperti Toyota, Honda, dan lain sebagainya, tapi sudah dipegang oleh beberapa seller di bagian
jual beli perdagangan seperti Uniqlo. Sekarang orang terkaya di Jepang itu dipegang oleh pendirinya Uniqlo. Yang kedua adalah SoftBank, pendirinya. Seperti kalau di Indonesia itu kayak Telkomsel dan sebagainya. Jadi memang perdagangan yang kelihatannya kecil tapi secara terus-menerus itu emang lebih menguntungkan dibandingkan yang produksinya besar seperti mobil, tapi dia tidak bisa terus-menerus karena kan orang butuh mobil kan nggak tiap hari, tapi kalau orang butuh pangan, sandang itu kan tiap hari, sehingga kebutuhan itu akan terus-menerus bertambah. Ini adalah beberapa produk Jepang yang kalau dilihat, kalau di Indonesia kan memang kalau tahu kan mungkin kemasannya plastik ya, kalau di sini sudah seperti kayak di plastik wrap atau sudah di kotak plastik itu, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan orang pun akan, kalau di mall-mall kan mungkin lebih terkesan lebih ingin membeli yang kemasannya higienis dan lebih bersih dibandingkan yang plastik biasa ataupun yang apa ya, kalau di Indonesia mungkin plastiknya juga yang plastik-plastik yang tidak baik buat kesehatan. Kalau di Jepang itu dia lebih mengutamakan walaupun produknya biasa, tapi kemasannya itu dikemas sebagaimana rupa supaya bisa menarik konsumen dan juga dapat menambah income ataupun value-nya. Di sini beberapa contoh seperti ada tahu, ada juga yang plastik ini bubur. Kalau kita lihat di Jepang, itu nasi pun bisa dijual dalam bentuk kemasan seperti ini. Mungkin di Indonesia belum menemukannya, tapi bisa jadi nanti peluang ke depannya itu baik nasi, bubur, ataupun bumbu-bumbu yang makanan jadi seperti nasi goreng sudah masak tapi di freeze, di frozen. Terus nanti orang tuh tinggal di microwave saja, tidak perlu lagi masak. Jadi itu kan ke depannya mungkin orang-orang sudah butuh yang seperti itu. Jadi kebutuhan konsumen terus bertambah dan ingin lebih instan lagi, maka produsen itu harus bisa berpikir keras bagaimana membuat kemasan produk-produknya lebih inovasi lagi. Selanjutnya ini adalah beberapa pikiran yang harus kita miliki. Kalau di Jepang itu ada beberapa, ada 4 cara berpikirnya. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal seperti ATM ya, ambil, tiru, lalu modifikasi. Untuk kita yang pemula, yang mungkin bukan owner atau pemilik murni tentang misalnya contoh seperti Aqua, kan sekarang kan Aqua itu kan pionir dulu. Sebelumnya itu kan belum ada orang yang menjual minuman kemasan seperti itu. Lalu sekarang kan sudah banyak saingan-saingannya. Itu kan sistemnya kan hampir sama juga dulu. Diambil dulu apa sih kesempatan, peluang. Kalau kita lihat opportunity gitu ya. Peluang itu apa? Kita harus menganalisa peluang yang ada. Misal, pertama, permintaan besar dan masih tumbuh. Contoh, jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, berkembangnya sektor non-pertanian seperti kuliner atau gaya hidup sehat. Lalu kedua, peluang apa lagi? Misalnya, dukungan sisi supply terus berkembang, seperti industri komunikasi, telekomunikasi, dan informasi, serta pembangunan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan adanya beberapa peluang tersebut, kita mampu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar. Gitu. Misalnya kayak tadi Aqua, itu kan Indonesia memiliki air yang sangat banyak, kan peluang. Kita tidak perlu susah-susah mencari sumber daya alamnya gitu kan. Banyak air di Indonesia, jadi bisa jadi sebagai peluang untuk menjual atau bisnis. Lalu yang kedua adalah duplikat, di copy atau ditiru. Ya seperti tadi kayak botol misalnya Aqua, kita tiru saja. Cuma namanya diganti. Sekarang kan kalau di Jawa Timur kan banyak, ada Aqua, ada Aquos, ada Aquades. Banyak gitu loh yang mirip-mirip. Sebenarnya sama produknya, air minum juga. Tapi kan nggak mungkin kita cari produk-produk yang mungkin belum ada, kan agak sulit. Cari saja produk yang sudah ada, lalu kita tiru. Lalu yang ketiga adalah carikan problemnya, permasalahannya apa. Misalnya di Aqua itu sulit kita temukan di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah pedesaan. Dia hanya mampu menangani daerah-daerah perkotaan, sehingga sulit dicari, sulit dijangkau, dan harganya relatif mahal. Nah, problem permasalahan itulah yang jadi peluang buat kita, sehingga kita mampu
merumuskan, memformulasi permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kalau dari Aqua tadi problemnya di bagian pemasarannya tidak sampai ke desa atau ke pelosok-pelosok atau harganya sangat mahal. Gitu kita formulasikan bahwasannya berarti kita harus perlu mencari yang membuat produk yang harganya relatif murah dan mudah terjangkau di daerah pedesaan, sehingga memang kita tidak bersaing di daerah perkotaan, tapi kita ambil persaingannya di daerah pedesaan. Karena kalau misalnya kita orang baru, produksi baru, lalu bersaing di tempat mereka, pasti kita akan kalah pasarnya. Tapi kita cari mungkin yang mereka tidak bisa menjangkau di sektor lain, di daerah-daerah lain, nah itu kita ambil peluang itu untuk di daerah-daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah modifikasi, adalah pengembangan alternatif dari permasalahan tadi. Misalnya atau botolnya, minumannya, atau seperti apa, itu kita modifikasi sehingga memang tidak persis sama dengan produk tersebut, tapi mirip dengan produk tersebut. Sehingga kita tidak menjiplak, tapi memodifikasi dari produk yang sudah ada. Mohon maaf Pak Yasa, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, ya saya percepat saja ya. Jadi tantangan ke depan itu adalah revolusi industri 4.0. Kalau kata Presiden kan era digital. Nah, ke depan itu kita harus mampu memahami tentang era globalisasi, era informasi, IT, karena sekarang perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu tentang pertanian, tapi juga tahu tentang IT. Jadi untuk teman-teman sekalian itu perlu belajar tentang IT juga, tidak hanya tentang pertanian, tapi harus paham betul tentang digitalisasi dan era globalisasi. Nah ini jadi prospeknya itu kira-kira kalau jurusan teknologi pertanian itu diharapkannya mampu menjadi enabler atau entrepreneur. Emang sangat sulit, tapi ya setiap dosen TIP itu pasti berharap teman-teman semua itu menjadi seorang entrepreneur sejati. Ada kutipan dari salah satu profesor saya di UB dulu, bahwa profesi seorang sarjana teknik dan manajemen industri pertanian adalah bertanggung jawab merancang cara berproduksi sehingga tercapai sasaran, yaitu mengembalikan investasi dengan kualitas yang optimal. Minimal balik modal dulu, lalu selanjutnya harus mampu menaikkan investasinya. Nah, ini beberapa pengalaman saya tentang scholarship di Jepang. Kalau kita berbicara tadi diminta untuk pengalaman-pengalamannya di Jepang, salah satunya tentang beasiswa. Jadi untuk teman-teman semua itu tidak perlu takut kuliah di luar negeri, khususnya di Jepang. Karena ada banyak beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia terkait beasiswa. Salah satunya adalah Max. Max ini atau kita nama Jepang itu Momogo Kuso. Jadi dia adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah S2 maupun S3 di Jepang. Ini beasiswanya full, biaya SPP, biaya hidup, sampai daily life cost-nya semua sudah ditanggung oleh pemerintah Jepang. Dan ini beasiswanya itu harus mendapatkan rekomendasi dari kalau Dubes Jepang atau universitas di Indonesia maupun di Jepang. Jadi UTUYU, universitas dari Jepang dan universitas dari Indonesia. Ada kerjasamanya dulu sebelum itu. Nah, yang saya dapat saat ini adalah saya mendapat beasiswa dari Rotary. Ini beasiswa yang diberikan dari kumpulan beberapa pengusaha di Jepang untuk membantu mahasiswa dalam bidang pendidikan. Nah, ini syarat untuk mendapatkannya adalah kita harus menjadi mahasiswa terlebih dahulu. Kalau yang Max tadi itu belum jadi mahasiswa tapi sudah bisa dapat beasiswa. Nah, kalau yang Rotary ini itu harus jadi mahasiswa dulu, terdaftar sebagai mahasiswa, baru kita bisa meng-apply untuk beasiswa. Dan ini yang terakhir JASO sebelumnya. Jadi saya waktu S2 dapat beasiswa JASO, dan yang sekarang S3 saya dapat beasiswa Rotary. Untuk beasiswa JASO ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui universitasnya. Jadi universitas Jepang itu yang akan menseleksi orang-orang yang berdaftar beasiswa, dan nanti universitas sendirilah yang akan memberikan beasiswanya. Dan yang terakhir inilah untuk teman-teman yang tidak punya beasiswa, baik itu atau part-time job. Jangan takut untuk hidup di Jepang, karena pasti kalau teman-teman yang tidak punya biaya hidup di Jepang itu bisa tertolong dengan part-time job. Karena di Jepang itu sangat sedikit sumber daya manusianya. Jadi kalau teman-teman mau bekerja, itu nanti bisa
untuk hidup di Jepang itu bisa ditampung atau di cover oleh part-time job tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke moderator. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pemateri kedua. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dulu dari pembicara yang kedua, yakni Bapak Galih Nugroho, STPMP. Beliau dulu lulusan S1 Teknologi Pangan. Jadi ini masih satu rumpun dengan TIP ya, masih satu rumpun, satu fakultas. Kalau misalnya di luar Unida itu masih satu fakultas. Dan S2-nya beliau mengambil biokimia pangan di Universitas Pingtung, Taiwan. Benar ya Bapak Galih? Betul. Ya, betul. Ini beliaunya sudah muncul. Dan untuk sekarang Bapak Galih ini bekerja sebagai manajer produksi di PT Nutrifood Indonesia. Mungkin nanti beliau ini mau sharing tentang pengalaman beliau di dunia kerja ya, dan kebetulan beliau juga S2-nya dulu beasiswa ya Pak ya? Betul. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa TIP itu nanti kedepannya itu juga banyak sekali prospek kerja dan juga potensi beasiswa ke luar negeri itu juga sangat terbuka lebar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan CV dari Bapak Galih. Mungkin bisa dimulai presentasinya Bapak. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anita, kemudian Pak Arif, Pak Nurholis atas kesempatannya untuk sharing di Universitas Darussalam Gontor. Mudah-mudahan nanti kerjasamanya bisa berlanjut, karena kita di Nutrifood ada beberapa program untuk mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir. Jadi kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan kerjasama yang lain. Ya. Nah, kesempatan kali ini saya mau sharing tentang kira-kira di dunia itu sekarang seperti apa sih, kemudian future kita seperti apa. Nah, nanti saya juga akan share sedikit kira-kira apa yang mesti teman-teman persiapkan. Lihat dulu ya, ini kelihatan ya videonya? Ya, kelihatan Bapak. Ya. Dengaran suaranya juga ya? Ya, masuk. Ya, kita lihat ini salah satu sisi ya, bahwa teknologi berkembang begitu pesat. Kemudian robotik itu juga sangat berkembang dengan cepat. Kita lihat video lagi ya.
Ya, jadi saat semua teknologi sudah semakin maju, kemudian ke depan harga robot juga semakin jauh terjangkau, maka kita harus mempersiapkan diri. Kemudian ini yang tadi disampaikan bahwa kita sekarang masuk ke era 4.0 ya. Ini saat ini di industri pangan itu sudah menggunakan semuanya langsung komunikasi ya, antara mesin ke mesin, kemudian langsung di display dan kita langsung bisa tahu seberapa besar performance. Jadi semua bisa di-tracking. Dan ini di Indonesia sudah banyak yang pakai, termasuk di tempat kita salah satunya. Nah, ini langsung ketahuan ya, kalau ada alarm, mesin berhenti, segala macam, itu langsung kelihatan semuanya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat makin lama manusia kita lihat di satu sisi fakta yang lain itu adalah terkait dengan upah. Kita lihat dari tahun 97 ya, Kepulauan Riau dulu 150.000 ya gaji rata-rata ya. Kita jump ke 2012 sudah di angka 1 juta, berarti udah 10 kali lipat lebih mahal ya. Kita lihat Jawa Timur di urutan lumayan masih di bawah Jawa Barat dan provinsi lain. Kita lihat DKI sudah nyentuh di 3 juta ya. 2017 rata-rata di 2 juta. Ya, jadi kita lihat di 2020 di DKI sekarang sudah hampir sekitar 4 juta ya. Kemudian di tempat lain juga semakin lama semakin tinggi. Nah, ini yang jadi kita lihat tadi fakta-fakta beberapa ya. Yang pertama bahwa teknologi sudah semakin maju, kemudian bisa jadi ke depan ya kita lihat investasi di robotics itu udah semakin lama semakin semakin murah harganya, biaya investasinya semakin murah. Kemudian kita lihat di perusahaan itu juga sekarang sudah mulai menerapkan tadi apa yang disebut dengan industri 4.0. Artinya sudah semakin, kalau dulu kita nulis semuanya masih dalam catatan hard copy, sekarang semuanya sudah digital.
Kemudian ada fakta yang lain bahwa di satu sisi harga upah pekerja itu makin lama juga makin tinggi, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin nanti setelah lulus, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lagi, atau teman-teman yang sudah mau lulus, itu juga kompetisinya makin lama juga semakin berat, gitu ya. Nah, tapi jangan takut ya. Kemudian kita lihat lagi fakta berikutnya. Ya. Fakta berikutnya adalah sekarang ini banyak perusahaan yang sudah memindahkan fixed cost-nya menjadi variable cost. Artinya yang tadinya mungkin perusahaan punya pabrik sendiri, punya karyawan tetap yang banyak, dan lain sebagainya. Dengan seiring perubahan waktu, itu memindahkan seluruh fixed cost-nya tadi ke variable cost. Artinya bisa jadi perusahaan tidak perlu untuk punya pabrik, gitu ya. Tapi cukup saja istilahnya dimaklonkan atau dibuat toll manufacturer, gitu ya, istilah di industrinya. Atau sekarang kita lihat banyak karyawan yang bukan 100% karyawan tetap, tapi banyak di-hire dari misalnya perusahaan ketiga dan lain sebagainya. Karena memang semakin lama kalau kita membebani perusahaan dengan fixed cost yang terlalu besar, maka dampaknya kalau misalnya terjadi fall atau misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, maka cost-nya jadi akan terlalu tinggi, gitu ya. Sehingga biasanya perusahaan itu mulai memindahkan part-part mana saja yang bisa dipindahkan ke sebagai variabel. Artinya kalau variabel ya nanti kita tinggal bayar seberapa jumlah outputnya, kemudian atau nanti berapa jumlah jam kerja yang dihasilkan dan sebagainya. Gitu ya. Ini fakta berikutnya di dunia industri yang sekarang. Fakta berikutnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu punya barang untuk bisa melakukan sesuatu, ya. Karena kita bisa sewa, bisa pinjam, bisa joinan sama yang lain. Jadi apa aja bisa disebut asset sharing. Ya. Nah, berikutnya proses digitalisasi sekarang juga semakin masif ya, apalagi sekarang di 2020 kita melihat ada COVID-19. Ini menjadi semuanya menjadi serba digital kan, termasuk dunia pendidikan ya, yang tadi kita pikir mungkin cukup waktu agak lama untuk proses menjadi digitalisasi, tapi dengan adanya COVID, even sekarang anak saya yang usianya masih balita, itu TK-nya aja udah pakai Zoom gitu ya. Jadi semua akan bergerak ke arah digital gitu ya. Tadi makanya Pak Yasa bilang bersiap-siap karena kemampuan lain selain kemampuan
teman-teman untuk bisa belajar agroindustri, itu di sisi lain teman-teman harus berusaha untuk bisa belajar digital juga, gitu ya. Dan kalau dilihat sebenarnya buat software atau buat apps segala macam itu ternyata bisa dipelajari, gitu ya. Sekarang banyak course-course yang gratis, itu bisa teman-teman manfaatkan juga selain dari kuliah yang teman-teman hadapi. Nah, betul tadi industri 4.0 ini sudah di-state ya sama Kementerian Perindustrian ya. Jadi 5 sektor industri prioritas itu ada industri makanan dan minuman ya, kemudian industri otomotif, industri kimia, industri elektronika, industri tekstil dan pakaian jadi ya. Nah, teman-teman yang di sektor agroindustri ini mungkin nanti bisa di industri makanan dan minuman, di industri kimia gitu ya. Kemudian mungkin ada sebagian yang di industri-industri lain yang di sini yang punya irisan, gitu ya. Jadi memang semakin lama sudah semakin arahnya ke arah sana. Nah, berikutnya kita juga melihat bahwa penjualan atau kemudian bagaimana kita melakukan kebiasaan untuk belanja, kemudian untuk makan dan minum, kemudian untuk mengakses barang dan lain sebagainya, itu benar-benar sudah berubah jauh. Dulu kita misalnya masih sering ke mall dan lain sebagainya, tapi karena sekarang masa pandemi, ke mall dibatasin gitu ya, misalnya kalau di Jakarta gitu ya, jumlah pengunjung juga dibatasin gitu ya. Akhirnya banyak sekali memang yang akhirnya pesan lewat Gojek, GoFood, GrabFood, atau fasilitas lain. Even yang sekarang menarik adalah even sekarang tukang sayur yang biasa keliling di depan rumah saya pun juga menyediakan jasa pesan dan antar. Jadi kita bisa pesan lewat WhatsApp, nanti diantarin ke rumah, itu udah kayak service, private service buat kita, gitu ya. Dan itu semuanya akan bisa jadi akan bergerak ke sana. Nah, ini ada yang menarik di China, kita lihat ya bareng-bareng. Namanya Bingo Box. Udah nggak pakai orang ya. Ketahuan kalau nyuri. Dan bisa dipindahin ternyata ya. Tadi stock up namanya juga langsung di-scan. Ya. Nah, ya. Nah, jadi pesan saya ada 3 buat teman-teman semuanya. Yang pertama, ini saya habis baca buku Atomic Habits. Nanti kalau mau, nanti saya bisa share ya. Nanti ke Arif, nanti teman-teman baca deh, bagus banget ya. Jadi kalau bisa setiap hari itu selalu lakukan yang terbaik dari teman-teman. Ya. Karena beda selisih, ini kita lihat ya, selisih 0,1 aja ya. Kalau kita memberikan selisih 0,1, 0,01 selama 365 hari ya.
itu hasilnya akan jauh lebih besar daripada kita tidak melakukan maksimal, even hanya 1% kurang maksimal, maka selisih perbedaannya jadi jauh banget. Jadi kalau bisa teman-teman dari sekarang apa yang dikasih sama dosen, semua tugas dan sebagainya, kalau perlu lakukan yang terbaik, karena kita harus mengalahkan diri kita sendiri, bukan mengalahkan orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, communication skill ini penting banget ya, karena biasanya kalau saya interview itu pasti saya akan tanya biasanya kamu ngerjain skripsi S1-nya apa, gitu ya. Nah kalau nggak bisa jelasin dengan baik dalam waktu singkat, biasanya udah saya coret. Gitu ya. Jadi teman-teman communication skill-nya dilatih, presentasi di kelas. Jadi nanti kalau disuruh presentasi, disuruh nanya sama dosen, jangan malu-malu. Malu-maluin nggak apa-apa, gitu ya, karena mendingan malu-maluin sekarang dibandingkan dengan nanti malu-maluinnya setelah lulus, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah continuous learning ya. Jadi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita harus beradaptasi dengan baik, belajar terus-menerus. Even saya meskipun sudah berkarir di industri, kita juga tetap belajar terus, gitu ya, karena perubahan itu selalu ada, dan perubahan itu kalau misalnya kita nggak siapin, kita nggak belajar, maka bisa jadi kita akan ketinggalan, gitu ya. Seperti contoh yang tadi saya bilang, kalau misalnya pabrik, kebetulan saya di production ya, kalau misalnya kita di production itu nggak kompetitif, maka bisa jadi yang punya perusahaan nggak akan produksi lagi nih even di tempat produksinya sendiri, gitu ya, karena tidak bisa. Maaf Pak Gali, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti, ini juga buat teman-teman semuanya yang mau join di virtual open house di Nutrifood ya. Nutrifood kita produksi Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Elmen, Wedang, Lokal Latte, Golden Meal, WRP, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa scan atau ikut join di sini, nanti bisa kenal lebih dekat dan bisa kenal lebih dekat ke Nutrifood, gitu ya. Nah, terakhir, mungkin saya mau ngadain survei sedikit ya, kecil-kecilan ya. Teman-teman pada bawa handphone kan ya. Jadi teman-teman coba, teman-teman tuh pengen berkarir di mana sih, gitu ya. Karena sebenarnya karir itu luas ya teman-teman ya. Jadi ada 3, ada private sector, ada public sector, ada trade sector. Ya. Private sector teman-teman bisa jadi employee, kayak saya, ya. Terus atau business owner atau entrepreneur, itu juga masuk ke private. Atau di public sector ya, jadi akademisi, kemudian di government gitu ya, atau di third sector, di NGO gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya sekarang itu antar ketiga sektor ini mungkin bisa melebur ya. Contohnya mungkin ada teman-teman yang jadi karyawan juga tapi malamnya jadi dosen, mungkin juga gitu ya. Tapi mungkin teman-teman, saya mau tahu dulu nih kira-kira di awal karir teman-teman mau lebih pilih ke sektor mana sih? Nah, teman-teman coba buka menti.com, kemudian masukkan kodenya, full screen ya. Masukkan kodenya 158574 coba. Kelihatan ya? Coba dibuka lewat HP, menti.com. Nah, kira-kira teman-teman mau berkarir di mana nih? Mungkin nanti buat gambaran. Bisa kelihatan ya? Oke. Ada yang mau jadi akademisi, PNS di government, oke, nggak masalah.
Baik, sudah bisa semua? Baru satu nih yang join. Baik, sambil apa namanya, saya sudahi dulu ya. Terima kasih Bu Anita, mungkin silakan bisa dilanjut dulu sambil kita lihat hasil pollingnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gali atas kesempatannya. Dan sekarang mungkin bisa kita mulai sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bisa lambaikan tangan atau bisa nulis di grup chat. Nanti akan saya bacakan, insya Allah. Silahkan dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak Yasa, Umar, atau Bapak Gali Nugroho. Silahkan. Mungkin sambil menunggu Bapak ya, ini ada satu pertanyaan umum mungkin ya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yasa Umar atau Bapak Gali Nugroho, mungkin bisa ditambahin gitu. Ya, mungkin gimana? Mungkin ada soft skill apa yang mungkin bisa kita pupuk atau kita bentuk dari sekarang untuk masuk di dunia kerja. Dan untuk Bapak Yasa mungkin ada satu pertanyaan, apa saja hal yang mungkin perlu disiapkan untuk mendapatkan beasiswa itu, khususnya ini di Jepang ya pastinya. Silakan bisa Bapak Yasa Umar dulu atau Bapak Gali. Tanggapi. Ya, untuk skill tadi saya sudah katakan ya, jadi untuk skill itu communication skill yang perlu dipupuk, itu teman-teman bisa dapat dari apa namanya, hasil tugas presentasi dan lain sebagainya di kuliah, kemudian juga organisasi ya, itu juga penting banget, karena dengan berorganisasi teman-teman juga nanti bisa teamwork, kemudian bisa berkomunikasi satu sama lain dan lain sebagainya gitu ya. Itu kelihatan sekali kalau di dunia kerja, kalau yang nggak pernah ikut organisasi sama yang sering ikut organisasi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih baru, jangan cuma kuliah pulang aja, tapi kalau bisa ikut juga organisasi gitu ya, karena pasti bermanfaat. Itu saja Bu. Silakan Pak Yasa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kalau ditanya apa saja yang perlu disiapkan untuk beasiswa khususnya di Jepang, mungkin secara umum ya akademisnya, baik dari nilainya maupun juga hard skill-nya. Tapi yang perlu saya tekankan adalah link-nya. Mumpung teman-teman semua masih ada jadi mahasiswa, perbanyak link, baik di organisasi maupun dengan dosen. Karena kita itu mahasiswa baru kan tidak bisa punya rekomendasi tanpa adanya dosen pembimbing kita. Untuk itu kalau kita baik sama dosen pembimbing ataupun dengan siapapun, itu pasti nantinya kita akan mendapatkan prioritas utama untuk diajukan dengan kuliah di luar negeri. Contohnya seperti saya, kalau secara akademis saya mungkin kalah dibandingkan teman-teman yang pintar di UB, karena di UB banyak sekali teman-teman yang pintar ya. Saya mungkin masih rata-rata atau di bawahnya. Tapi yang saya kejar terus adalah jaringan, link saya dengan dosen ataupun dengan teman-teman yang punya kemampuan kuliah di luar negeri. Misalnya teman-teman saya yang sudah alumni di luar negeri itu saya cari informasinya dari teman-teman di luar negeri dan juga dari dosen pembimbing. Karena di Jepang itu kalau kita untuk melanjutkan kuliah di luar negeri itu salah satunya adalah adanya surat rekomendasi dari dosen pembimbing kita S1. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi itu sangat sulit untuk diterima. Itu yang pertama.
Terus yang kedua terkait beasiswa, ada banyak pilihan sebenarnya kalau mau beasiswa di luar negeri, khususnya di Jepang, baik dari pemerintah Indonesia maupun di pemerintah yang di negara yang ingin dituju. Sering buka aja websitenya negara yang memberikan negara yang dituju, seperti di Jepang. Sebenarnya ada banyak. Jadi tergantung kitanya benar-benar serius atau enggak. Jadi kelihatan kalau teman-teman itu serius ingin keluar negeri itu pasti sudah dari awal itu sudah disiapkan apa aja linknya, terus teman-teman mana saja yang kira-kira prospek nih buat kita cari informasinya. Jadi kalau tentang akademis ya standar, minimal IPK ya jangan sampai di bawah 3,3 lah. Kalau mau amannya sih, kalau di atas 3,3 atau 3,5 mungkin sudah cukup aman, apalagi di atas 3,5 ya. Kumlot itu cukup aman untuk mendapatkan beasiswa. Kalau di bawah 3,3 itu ya agak targetir ya, karena banyak saingannya. Tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, terkait bagaimana mendapatkan beasiswa. Mungkin ini Bapak bisa dijelaskan dulu pas waktu, mungkin pengalaman Bapak Yasa. Sebelum mendapat beasiswa itu sudah kursus bahasa Jepang dulu atau masuk dulu baru les bahasa Jepang gitu. Mungkin teman-teman yang di sini belum paham gimana kok bisa gitu. Belajarnya kapan bahasa Jepangnya kayak gitu, atau mungkin sudah expert? Nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi kalau bicara tentang sejarah saya masuk di Jepang, itu yang pertama itu saya mendapatkan rekomendasi dari dosen. Sebenarnya bukan dosen pembimbing saya kan TIP, tapi saya di Jepang itu masuk pertanian. Jadi itulah kenapa pentingnya link. Saya mendapatkan rekomendasi kuliah di Jepang itu dari dosen pertanian, dari Fakultas Pertanian di bidang bioresearch. Nah, kalau sekarang tuh namanya beliau Profesor Arifin. Jadi saya itu dulu waktu S1 itu ikut proyeknya beliau. Dulu sebelum lulus S1 itu kan ada kita proyek-proyek dari dosen di pertanian maupun FTP. Nah, salah satunya saya ikut di dosen proyeknya di dosen pertanian. Nah, dari situ beliau mungkin melihat saya ya, saya memang tidak, kalau dibilang pintar masih biasa, mungkin tekun lah ya. Jadi itulah kenapa pentingnya image seorang mahasiswa di depan dosen. Kalau misalnya kita bisa membangun image, bisa jadi tangan kanannya ataupun jadi orang percaya, nah itu nanti ke depannya itu akan mudah. Nah, itu pertama dikenalkan oleh dosen pertanian, lalu dosen di Jepangnya sendiri yang kasih kayak kesempatan, kalau kamu ingin kuliah di sini silahkan daftar via online. Dan di Jepang itu kalau yang S2-nya rata-rata yang kita pilih adalah orang yang bisa bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu nanti buat mahasiswa S1. Kalau kita mau daftar S1 baru prioritaskan orang yang bisa bahasa Jepang. Tapi kalau yang daftar S2 atau S3 itu mereka lebih prioritaskan ke teman-teman yang bahasa Inggrisnya ya rata-ratanya bagus lah. Kalau TOEIC ataupun TOEFL-nya levelnya sudah ya 500-an lah gitu. Jadi ketika sudah tes via online itu, baru nanti saya di Jepang itu baru belajar bahasa Jepangnya. Jadi di kampus itu mereka prioritaskan bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang itu kita pelajari untuk daily life saja. Kalau misalnya kita mau ke pasar atau mau beli sesuatu itu kita baru bisa. Jadi mau nggak mau bahasa Jepang itu kita butuhkan karena terpaksa, bukan karena kemauan. Jadi mau beli sesuatu itu kan harus ngomong. Kalau bahasa Inggris itu nggak bisa kalau di Jepang. Ya kayak orang Indonesia lah. Kalau misalnya di Indonesia kita mau ke pasar kan nggak mungkin kita mau bahasa Inggris ya. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Nah sama di sini. Jadi kalau kita mau belanja sesuatu ya kita harus bisa bahasa nasional, bahasa daerahnya mereka. Jadi itu terkait pertama kali saya masuk. Jadi oh ya, saya pertama kali masuk di sini S2 itu tidak ada beasiswa. Saya baru mendapatkan beasiswa itu ketika semester kedua. Jadi saya pertama kali datang ke sini itu saya part-time job. Saya nekat saja. Memang kalau orang nekat itu mungkin ada jalannya saja, rezekinya sudah ada, jadi santai aja. Saya masuk ke sini, terus saya ikut part-time job, ya cari-cari teman di sini, karena di Jepang kan banyak yang punya nasib yang sama, tidak punya beasiswa.
Tanya-tanya banyak part-time job, saya ikut, sambil ikut part-time job saya daftar beasiswa, lalu keterima, terus sampai S3. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, maupun di Cina, ataupun di manapun, itu bahasa Inggris saja yang perlu kalian tekuni. Nanti setelah masuk di negeri tersebut, baru belajar bahasa lokalnya mereka. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Yasa atas sharing pengalamannya zaman kuliah ya Pak. Mungkin Bapak Galih Nugroho juga kurang lebih sama ya Pak ya, untuk di Pingtung University juga bahasa Inggris dulu ya Pak? Ya. Untuk Bapak Galih. Ya. Ini Pak, ada titipan pertanyaan ini Pak. Bagaimana untuk tetap menjaga rasa percaya diri kita untuk bisa bersaing dengan universitas yang sudah besar, dan ketika kita masuk di universitas istilahnya luar negeri ya, itu gimana untuk kita bisa berkarya dan juga berkontribusi dan juga menjaga rasa kepercayaan diri kita gitu ketika di sana sudah bersanding dengan berbagai macam universitas di berbagai seluruh penjuru negeri. Pak, mungkin bisa dari Bapak Galih Nugroho bisa menceritakan. Ya, yang pertama saya boleh bilang bahwa perlu takut kalian berasal dari universitas manapun gitu ya. Karena sebenarnya nanti di proses seleksi, termasuk nanti seleksi ke beasiswa kah, seleksi ke perusahaan kah, segala macam, sebenarnya yang dilihat bukan hanya bukan kalian dari universitas mana, ya, tapi apa yang bisa kalian tawarkan, kalian pernah pengalamannya apa saja, pernah join, terlibat di kegiatan apa, organisasi apa, segala macam, gitu ya. Jadi nggak perlu takut, gitu ya. Jadi kalau kalian punya keinginan, tadi kan sudah sudah tahu nih misalnya, makanya penting juga punya punya impian ya, punya kira-kira apa yang ingin dicapai gitu setelah kuliah, setelah lulus itu ingin apa aja. Itu menurut saya tidak terbatas teman-teman berasal dari universitas mana. Teman-teman pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Galih atas motivasinya. Dan ini ada satu pertanyaan Pak, mungkin bisa saya bacakan ya. Monggo bisa dijawab nanti atau ditambahi satu sama lain. Ini ada pertanyaan dari maba semester 1, namanya Alif Fatir N ya, benar. Pertanyaannya, apakah ada peluang bagi mahasiswa TIP untuk berkarya dalam sektor industri yang lain selain pangan, dan bagaimana juga peluang pasar di Indonesia atau mungkin juga di Jepang gitu? Ya Pak, mungkin bisa Pak Galih dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yasa Umar. Ya Pak. Baik. Kalau teknologi industri itu kan lumayan umum ya, tidak terpaku di satu industri ya. Jadi harusnya sih teman-teman bisa nanti masuk, karena gini ya, kalau kerja itu sebenarnya background memang penting gitu ya, tetapi pada saatnya nanti bekerja, itu kemampuan yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kemampuan beradaptasi sama mempelajari hal baru, seberapa cepat kita belajar terhadap hal baru. Karena even kalaupun teman-teman nanti masuk ke industri yang berhubungan dengan pertanian gitu ya, pasti nanti mesti belajar hal baru lagi gitu, mesti beradaptasi dengan sesuatu yang baru lagi. Jadi saya bisa bilang teman-teman bisa masuk di industri mana saja gitu ya sebenarnya. Jadi tidak terbatas. Cuma memang akan menjadi peluang yang lebih besar masuknya ketika teman-teman mengambil jurusan atau industri yang masih seiring atau sesuai. Tapi sebenarnya semua tadi ya, misalnya tadi saya contoh sebutkan misalnya industri otomotif gitu ya. Industri otomotif itu kan ada industri bannya gitu ya. Ban itu dari karet. Karet itu yang ngolah siapa? Ya teman-teman teknologi industri pertanian. Gitu. Atau misalnya industri apa tadi? Industri minyak gitu ya. Misalnya
industri minyak itu kan misalnya sekarang pemerintah juga mengembangkan industri biodiesel gitu misalnya. Itu yang ngerti cara pengolahan biodiesel seperti apa itu teman-teman teknologi industri pertanian juga. Jadi teman-teman bisa berkarir di manapun teman-teman mau. Itu Bu, kira-kira Bu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Yasa bisa menambahkan kalau peluang pasarnya di Jepang itu seperti apa bagi lulusan TIP? Ya, kalau peluang pasar ya, kalau pasar produksi berarti ya Mbak ya. Jadi kalau peluang pasarnya sebenarnya banyak produk-produk Indonesia yang sudah ada di Jepang. Ya mungkin seperti kecap. Di sini juga ada juga toko-toko Indonesia di Jepang. Banyak sekali karena memang orang Indonesia itu di Jepang itu mungkin kalau dihitung total tahun lalu itu bisa sekitar 5.000 lebih mahasiswa saja Indonesia yang ada di Jepang. Jadi yang peluang-peluang bisnis itu banyak sekali, baik dari makanan halalnya, karena di Jepang itu kan rata-rata bukan nonis ya, non Islam. Jadi otomatis sulit sekali mencari makanan-makanan halal. Jadi memang kalau dilihat pasar, ya kita fokuskan saja pasar kita siapa. Kalau terkait produksi pasar, memang saya juga belum terlalu paham betul terkait produksi, maksudnya dalam factory di Jepang, karena memang saya di sini kan memang lebih fokus ke pendidikan. Cuman kalau terkait produk-produk yang nanti ke depannya di Jepang, memang semuanya masuk, apalagi bidang pertanian, karena memang ke depannya kan kita gaya hidup semakin berubah, jadi kayak makanan-makanan sehat, itu mungkin makanan-makanan sehat itu yang akan ke depannya lebih disukai ya, karena memang kan baik dari populasi yang terus bertambah, otomatis kan makan terus bertambah, terus gaya hidup yang berubah karena COVID, jadi makanannya pun akan berubah, produksinya pun akan berubah, jadi banyak sekali nanti kebutuhan-kebutuhan yang akan berubah sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi seperti dijelaskan oleh Pak Galih terkait peluang mahasiswa juga TIP ke depannya tidak hanya melulu di bagian pertanian, banyak juga yang ada di bidang perekonomian, kementerian, ataupun pemerintahan. Kan kita tahu sendiri bahwasannya presiden kita kan dari kehutanan, bukan dari politik. Wakilnya pun bukan dari bagian politik, tapi dari agama. Jadi kan memang tidak tidak menjamin bahwasannya orang lulusan TIP nanti ke depannya hanya di bidang pertanian atau industri pertanian, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan ke depannya. Memang perlu bagaimana kita lebih cepat dalam beradaptasi. Mungkin itu Mbak ya terkait tadi pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi ya Pak ya, ini ya sedikit sharing mungkin ya. Biasanya kan kalau di Unida tuh mahasiswanya tuh suka banget berorganisasi, itu hampir semuanya ya. Seneng banget ya, di sini kan banyak banget kegiatan di Unida. Namun juga nggak sedikit juga yang kadang tuh malah mengabaikan segi aspek akademiknya. Nah, dengan alasan katanya IPK-nya tuh nggak terlalu ini, yang penting ini kayak apa, yang penting soft skill-nya kayak gitu. Nah, kalau dalam dunia kerja atau dalam dunia berwirausaha itu kira-kira gimana Pak? Baiknya itu seperti apa? Harus balance kah atau apalah? Mungkin Bapak Galih Nugroho bisa menambahkan, atau Bapak Yasa Umar dulu. Gimana Pak? Ya, kalau ditanya tentang balance, ya memang paling bagus ya balance ya. Karena memang sesuatu yang balance kan pasti bagus. Ya. Kalau dilihat dari pengalaman saya pribadi, ya memang saya organisasi juga, ya saya ikut organisasi walaupun tidak seaktif. Mungkin ada teman saya di sana namanya Iza, Iza tidak seaktif Iza. Ya mungkin saya ikut organisasi. Jadi jadikan organisasi itu sebagai benefit buat kita. Jadi bukan jadi kita organisasi itu memang kita butuh supaya ke depan buat masa depan kita. Misalnya ikuti organisasi-organisasi yang memang punya benefit ke depan buat kita. Jadi kalau memang tidak terlalu menguntungkan, memang lebih baik pilih saja yang menguntungkan. Kalau terkait apakah nanti mengganggu akademis, sebenarnya tidak. Itu bagaimana kita mau manajemen saja. Karena
orang yang IPK-nya kecil terus dia menyalahkan organisasi itu sebenarnya karena dia sendiri yang tidak bisa manajemen. Kalau misalnya dia dari awal sudah pandai manajemen, pasti ke depannya itu bisa membantu dia dalam kerjaan. Seperti itu. Ya mungkin itu nanti bisa ditambahkan sama Pak Gani yang lebih paham betul tentang bagaimana dunia kerja dan organisasi. Ya, kalau saya tambahkan sedikit, untuk IPK memang penting juga ya, jadi jangan sampai melupakan IPK. Jadi at least di atas 2,75 atau malah lebih bagus di atas 3. Itu minimal banget. Ya. Kalaupun ada yang C, nggak apa-apa, tapi kalau bisa, karena saya sendiri juga ada juga sih nilai yang C-nya. Tapi jangan sampai C semuanya. Kalau bisa tetap harus ada yang materi yang kita kuasai juga, jadi bisa balance. Kemudian tadi terkait sama organisasi, jangan juga sampai terjebak ikut organisasi terlalu banyak. Maksud saya terlalu banyak tuh begini. Jangan sampai, harusnya kan kita memang diamanahkan sama orang tua tuh untuk belajar. Nah itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Karena nanti kalau misalnya kita terlalu jauh, itu agak sulit tuh nanti kalau mau sekolah lagi atau mau masuk ke perusahaan dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih sulit. Bisa sih bisa, tapi mungkin akan jauh lebih sulit. Harus punya punya spesialisasi yang membuat si peng-hire-nya itu yakin sama kamu. Nah, jangan juga sampai terjebak karena nanti sebenarnya kalau ditanya organisasi itu penting atau enggak, penting karena nanti kita akan minta jelasin tuh kalau di perusahaan ya. Tadi biasanya saya suka tanya nih kalau sama anak-anak yang di ya, kamu di organisasi terus perannya sebagai apa? Bisa nggak kamu ceritain peran kamu itu seperti apa? Ya. Terus tantangannya di organisasi itu apa? Misalnya. Terus pernah nggak mengalami kesulitan di organisasi itu? Bagaimana kamu cara mengatasinya dan sebagainya. Jadi ikut organisasi itu juga jangan asal ikut jadi anggota tapi jadi penumpang gelap gitu. Artinya cuma namanya jadi anggota aja tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Nanti di CV-nya banyak tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Itu juga percuma. Ya. Jadi kalau bisa memang tadi seperti Pak Yasan bilang, fokus, mungkin pilih yang benar-benar memang sesuai sama goals kita. Nah kemudian kita bisa maksimalkan di situ. Begitu Bu. Oke, baik, terima kasih banyak atas respon dari Pak Yasa dan juga Pak Galih Nugroho semuanya. Jadi teman-teman sedikit mendapat pencerahan gitu ya. Jadi setelah ketika masuk di TIP itu nanti saya ke depannya gimana kayak gitu kan mungkin masih pada blank gitu ya. Secara ini juga maba, ini kan di Unida ini sudah mulai masuk ini Pak ya. Jadi mungkin bisa banyak memberikan gambaran kepada maba khususnya dan umumnya juga kepada seluruh mahasiswa TIP yang ada. Dan mungkin ini bisa saya simpulkan ya Pak, kita tutup sesi diskusi jawab. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Mungkin dari acara webinar ini bisa kita simpulkan bahwa lulusan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian itu tidak melulu bekerja di sektor pertanian saja, ataupun di sektor pangan. Ya. Bisa di berbagai macam sektor tuh masih bisa masuk, kayak di perbankan, di pemerintahan pun juga bisa. Jadi dosen apalagi, pasti bisa lagi. Kalau kalian lanjut S2 atau S3 gitu, pasti bisa lanjut. Gitu. Nah, terus yang ingin studi lanjut ke luar negeri, ya yang pastinya bahasa Inggris itu nomor utama ya Pak ya. Bahasa Inggris itu nomor utama, entah nanti mau ke Taiwan, ke Jepang, atau ke Cina, atau kemanapun itu dengan bahasa yang non-Inggris, tapi tetap pegangan itu bahasa Inggris yang pertama untuk syarat, beratnya ya Pak ya, syarat masuk itu. Dan mungkin untuk bagi teman-teman yang sekarang sedang aktif di organisasi, itu
itu juga harus memperhatikan akademiknya, jadi jangan sampai terbengkalai. Ibaratnya kalian apa namanya suka banget ini ada masuk di organisasi BEM atau di SIT itu apa? Himpunan seperti itu, di himpunan nanti terlalu fokus di situ, sedangkan nanti ketika kuliah nggak masuk. Karena apa? Nah, tadi malam ada rapat kumpul kayak gini, Bu, kayak gitu. Itu nggak bisa, ya harus time management ya Pak ya. Time management itu yang utama, manajemen diri juga yang utama seperti itu. Mungkin sedikit kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya simpulkan. Dan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, siang menjelang sore, kalau di Jepang gimana Pak? Sekarang sudah jam berapa? Di Jepang jam 4.59, beda 2 jam. Oh, iya, sekarang 2 jam ya Pak ya? Beda 2 jam ya. Jam 5. Sebelum kita tutup mungkin bisa kita sesi foto bersama dulu ya Pak. Kita diam sejenak. Selama berapa detik kira-kira? 5 detik cukup? 5 detik nanti kita kondisikan untuk kita foto bersama ya, kita screenshot lah. Buat kenang-kenangan ya Pak ya. Oke, Bu. Bentar, kita kondisikan ini Pak. Ini Pak gini, jadi ini ada satu kumpulan mahasiswa ini kenapa kita kumpulkan, karena ini mereka maba, sedangkan di kampus kami itu ada, ada peraturan bahwa maba itu belum boleh membawa gadget ataupun laptop. Laptop boleh nggak sih? Laptop boleh, namun gadget nggak boleh Pak. Jadi kita kumpulkan di satu ruangan, lalu kita shoot. Sudah siap? Kita hitung bersama ya, sudah siap ya? Bentar. Videonya suruh aktifin semua, Bu. Mahasiswa yang videonya ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum diaktifkan fitur videonya bisa diklik ya. Sebentar. Nanti kalau sudah ready semua ini, Al-Amin, Nabil, silahkan di start videonya. Ahmad, Pak Rustamaji, siapa ini Hafiz? Oh Hafiz ya, Hafiz. Masih belum semua ini Pak. Gimana Pak? Kita mulai saja atau Adam ini belum? Oke, mungkin kita hitung saja ya Pak ya. Mulai dari sekarang. 3, 2, 1, senyum. Sudah ya Pak? Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan juga Bapak Yasa Umar. Sama. Dan sebelum kita tutup, mungkin ini ada sedikit sambutan dari Bapak Kaprodi kami, Bapak Muhammad Nurholis, mungkin bisa menutup acara pada sore hari ini. Silahkan, waktu dan tempat. Oke, makasih Bu Anita atas acara yang dibawakan yang sangat meriah. Makasih. Kami ucapkan juga pada Pak Galih Nugroho dan Pak Yasa Umar yang udah bisa sharing ke teman-teman, mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Insya Allah nanti coba kita jalan komunikasi yang lebih lanjut. Terutama mungkin Pak Galih nanti kerjasama antara pendidikan penelitian di industri PT Nutrifood jika nanti memungkinkan. Untuk Mas Yasa mungkin nanti kita bisa banyak cerita terkait beberapa kesempatan mungkin dari ada teman-teman mahasiswa yang pengen kuliah lanjut di luar negeri dan sebagainya. Nanti mohon untuk bisa ya meluangkan waktu kembali untuk bisa diskusi terkait dengan hal tersebut. Terakhir mungkin kami ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Ini paling enggak sebagai gambaran awal bagi antum bahwa teknologi industri pertanian potensi secara umum sebenarnya tadi sampaikan baik Mas Yasa atau Mas Galih Nugroho itu potensi di Indonesia sangat luar biasa yang memang ya kita sebagai agen sebenarnya agen yang nanti bisa meningkatkan nilai dari pertanian sumber daya pertanian yang ada di Indonesia itu sendiri gitu.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mungkin atas nama program studi, atas nama Universitas Darussalam Gontor. Kami mohon maaf, mungkin dalam pelaksanaan webinar series pertama, nanti insya Allah akan ada series berikutnya yang terkait dengan TIP. Mohon maaf karena memang kondisinya ini baru pertama kali Pak Galis dan Pak Yasa, jadi mungkin masih ada ya penyesuaian peralatan yang kita gunakan, termasuk sinyal dan sebagainya yang memang ternyata juga nggak sesederhana yang telepon WA dan sebagainya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan pada semua teman-teman, terutama Pak Galis dan Pak Yasa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pemateri, yaitu Bapak Yasa Umar dan juga Bapak Galih Nugroho atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan atas sharing segala halnya kepada kami, khususnya di Prodi TIP Unida. Semoga kita bisa menjalin kerjasama lebih lanjut, ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Mungkin webinar kali ini kami tutup dulu, karena jam sudah menunjukkan ya, dan juga jangan lupa bagi mahasiswa yang sudah ikut webinar kali ini nanti mengisi feedback ya, dengan akses link ada di grup chat, sudah dicantumkan bit.ly/feedback agroindustry talk 1, atau nanti kita share di grup WhatsApp gitu ya. Silahkan harus diisi itu, nanti nggak dapat sertifikat kalau nggak diisi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Galih, Pak Yasa, kasih nggih. Pak Yasa Umar, buat keluarga ya Pak. Oke. Ya. Materi udah. Langit curahkan rahmatnya. Kenceng enggak? Enggak. Udah lah, Bro. Aku pengen nyoba. Seakan di surga. Tapi pas malam manusia merasa menang, lupakan kuasa Allah, kufuri nikmatnya. Sebentar tolong suruh WA Bu Anita, masih baru kondisikan Pak Pas naik sebentar. Telepon sebutnya. Itulah murkanya Allah, sungguh keras azabnya. Kembalilah wahai manusia, tundukkan wajahmu pada Yang Maha Kuasa. Tengadahkan tanganmu dan mulailah berdoa, niscaya nikmatnya selalu kan turun selamanya. Namun